Kamu ada kepikiran pengen lepas hijab? Setiap jam, setiap menit itu pasti ada aja rasa pengen buka hijab. Sumpah. Aku cuman kayak, kok gue gak nyaman dah. Apa yang kamu pikirkan awalnya? Halo fellas, look who's back up, it's me si Kaisa Pautap. Selamat datang balik channel Otap kali ini, dan di kesempatan kali ini Otap sudah ditemani oleh Indira Kalsanjay. Nah, kita bakalan ngobrol-ngobrol. Tadi Otap udah sempat lempar juga pertanyaan di Instagram. Halo guys, hari ini Otap mau bikin Q&A tentang keinginan Indira untuk melepas hijabnya. Kalian boleh tanya-tanya di sini nanti. Insya Allah kalau misalkan kepilih pertanyaannya, Otap bacain di video. Hari ini upload. Thank you. Tapi sebelum masuk ke videonya, Otap punya pesan buat kalian. Buat teman-teman yang belum join ke Squad Tevelas, join sekarang juga dengan cara klik tombol subscribe yang kayak gini. Ya, diklik aja tombolnya, itu gratis seumur hidup. Jadi kalian gak usah khawatir, tinggal diklik langsung. Gratis, seumur hidup kalian bisa nikmatin konten-konten dari Otap. Kalau udah klik tombol loncengnya, pilih yang all atau semua supaya kalian dapat notifikasi langsung di handphone begitu Otap upload video baru. Jadi nggak ketinggalan sama video-video Otap. Terus kalau misalkan ada rezeki lebih, boleh juga join membership Otap dengan cara klik tombol join atau bergabung. Dipilih aja perksnya sesuai sama kebutuhan dan kemampuan kalian. Semoga bermanfaat. Oke? Thank you. Mulai nih ngobrol-ngobrol ya kita ya. Kamu pakai hijab itu start dari kapan, say? 2000 berapa, inget gak? 2018. Berarti 2 tahun yang lalu? Iya. Hampir 3 tahun yang lalu ya berarti ya. Bulannya inget? Pokoknya gak lama setelah kita nikah deh. Kayak beberapa bulan setelah kita nikah gitu. Bulannya nggak inget berarti? Ada Desember sih di kah? HP, mau dicari tanggal berapa itu. Oke, boleh kita cari dulu videonya. Nih nanti abis ini kita tampilin ya supaya tepat berapa lama Indira memakai hijab ya. November 23 November 2018. Ya. Benar, berarti kan kita berdua nikah itu bulan Agustus ya, 2018. Iya. Berarti 4 bulan. 4 bulan setelah menikah. Iya, 3 sampai 4 bulan setelah menikah. Nah, terus aku mau tanya nih sama kamu nih. Itu hitungannya lama gak sih? Ya enggak dong, lama. Ya seumur hidup lama. Dari kecil. Iya. Dari kecil atau seumur hidup gitu ya. Tapi Iya. kamu dari kecil mah nggak pernah ya pakai hijab ya? Dulu mah Eke bukan main seksi banget. Dari dulu sama ibu tuh selalu dipakein baju-baju yang kayak tank top, hot pants gitu, karena emang aku sesuka itu sama baju-baju yang kayak gitu. Dan dulu tuh emang goals ibu bikin aku jadi model atau jadi artis lah istilahnya gitu. Jadi pakaiannya kan identik dengan yang seksi, gak bisa gitu. Oke, jadi nggak ada keinginan sama sekali gitu ya? Iya, pada saat itu ya. dari kecilnya. Jadi baru benar-benar November 2018. Nah, ini jadi gini awalnya nih. Aku mau tanya-tanya sama kamu, mau ngobrol-ngobrol sama kamu karena banyak banget pertanyaan yang masuk dan juga reminder kali ya. Di Instagram Otap, di DM Instagram Otap. Buat yang belum follow bisa follow dulu aja @gustavode. Otap juga sering upload konten-konten yang lucu-lucu tapi receh, video yang singkat di situ. Indira di @indirakalistha. Ini nanti Otap taruh, kalau misalkan belum follow dulu aja supaya tahu kegiatan pribadi kita lebih detail lagi gitu ya. Banyak yang masuk di DM Otap bilang gini, "Bang, tahu nggak sih berita yang lagi rame sekarang gitu kan, banyak yang bilangnya, kita secara general aja ya, artis gitu ya, ibaratnya public figure gitu yang tiba-tiba melepas hijabnya gitu. Kak Indira gimana? Semoga enggak ya, semoga tetap istiqomah, nggak ngikutin tren gitu." Nah, Otap sebenarnya pas baca itu ini nggak bisa dibilang tren juga sih. Maksudnya kayak gitu tren gitu kan, emang ya mungkin kebetulan emang lagi banyak aja gitu kan. Tapi banyaknya berapapun Otap juga nggak tahu, nggak begitu ngikutin berita. Nah, jadi di sini Otap mau ngobrol-ngobrol sama Indira, tanya-tanya sama Indira soal keinginannya nih, dari lubuk hatinya, keinginannya untuk melepas hijab gitu. Otap mau tanya. Nah, tapi sebelum itu Otap mau tanya dulu nih, gimana komentar kamu soal yang lagi ramai itu? Tapi emang lagi banyak juga ya gitu. Kamu jawab sebenarnya, yang tanggapan kamu dulu terus baru yang sebenarnya gini loh, aku tuh agak kurang suka sih kalau misalnya orang tuh spesifik gitu ngomong beauty vlogger, influencer, public figure gitu.
Karena sebenarnya kita juga manusia, sama aja sama kalian sebenarnya. Kayak kita juga pasti buat salah, kita juga bikin sesuatu yang mungkin kalian gak suka, atau kita suka tersinggung atau nangis sama komen hate gitu, yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya sama aja sama kalian. Jadi kalau misalnya dibilang public figure sekarang banyak yang buka hijab gitu. Sebenarnya di kenyataan aslinya, di kehidupan asli juga banyak perempuan yang belum bisa pakem banget gitu pakai hijab seumur hidupnya dia gitu. Ada orang yang kalau di rumah doang, ada yang kalau di sekolah doang, ada yang kalau pergi doang, yang kayak gitu-gitu loh maksud aku. Kalau di rumah doang tuh mungkin case-nya yang dilihat sama orang tuanya gitu ya, karena disuruh gitu ya. Sebenarnya kan maksudnya orang bilang public figure gitu, pasti kan nggak jauh sama kata-kata kayak ya itu udah konsekuensinya sebagai public figure gitu kan. Bener-bener, soalnya aku tadi mau ngomong gitu soalnya. Iya, emang konsekuensinya, cuman mesti dilihat lagi di kehidupan nyata tuh sebenarnya hal-hal kayak gitu emang ada. Emang konsekuensi jadi public figure tuh harus misalnya nggak boleh gampang sakit hati, nggak boleh melanggar norma yang kayak gitu-gitu kan. Nah sebenarnya karena jadikan contoh kan, banyak yang nonton. Bener. Gitu, banyak yang nah lihat. Sebenarnya kalau misalnya diri kalian sendiri diposisikan sebagai public figure, itu menurut aku kalau udah wise banget baru bisa komentar hal-hal yang kayak gitu loh. Tapi kalau misalnya masih di kehidupan aslinya, di kehidupan nyatanya juga sebenarnya dia nggak beda jauh sama si public figure itu, kayak gimana ya? Soalnya juga nggak semua public figure kayak gitu loh. Ngerti gak sih kamu? Nggak ngerti sama sekali aku. Soalnya gini, yang pertama itu nggak ngejawab pertanyaan aku soal gimana sih tanggapan kamu. Oke. Tanggapannya gimana nih? Oke. Soal yang lagi rame ini, gitu kan? Itu nggak ngejawab. Terus yang kedua, aku juga nggak setuju sama yang konsep tadi yang public figure udah konsekuensinya, tapi kita sama aja sama kayak orang biasa apa segala macam. Nah, ini kamu jawab dulu aja tanggapan kamu gimana? Ya biasa aja sih, soalnya kan nggak bisa ngurusin hidup orang juga gitu. Kayak itu udah pilihannya dia, jadi ya udah. Biasa aja, bener-bener kayak pure. Ya udahlah. Iya. Dia ini, gitu kan? Iya. Mau ngebilangin juga gue bukan emaknya, gitu. Iya. Sebenarnya juga kalau misalkan dia salto pun agak kurang ngaruh juga ya sama hidup kamu ya. Iya. Lah KKI itu dia guling-guling di pasir juga aku ya begini aja gitu. Nggak ngaruh gitu kan? Iya, nggak bisa ngerubah hidup dia juga kalau misalnya aku komen atau apa gitu. Dan nggak berhak juga kan? Iya, kecuali kayak misalnya dia emang deket banget sama aku gitu, orang-orang tersebut tuh deket banget sama aku. Mungkin aku bisa bilangin sebagai teman. Tapi kalau misalnya aku nggak deket, cuman follow-followan gitu, kayak bingung juga sih gitu. Oke. Nah, terus yang aku juga nggak tahu maksudnya dia ada masalah apa atau dia kenapa gitu, aku kan nggak tahu. Iya, terus kemampuan seseorang untuk menerima cobaan, masalah kita juga nggak tahu kan? Iya. Kadang kan kayak ada yang kuat banget, ada yang enggak. Tapi di luar dari konteks kuat atau enggak sebenarnya, kalau menurut aku ya, kalau misalkan aku ditanya gitu, pendapatnya gimana? Karena kan ada juga yang nanya gitu di DM, gimana pendapatnya? Soalnya kan istri lu berhijab, Bang, gitu. Ya benar, yang mirip-mirip kayak Indira, kayak ya nggak gimana gue suruh ngapain gitu. Iya. Maksudnya gue juga Autab juga tetap harus cari uang besok gitu kan, tetap harus cari makan gitu, nggak begitu ngaruh gitu. Iya. Yang ngaruh adalah benar kalau misalkan dia adalah orang kenal deket gitu, tuh baru mungkin agak sedikit berpengaruh. Tapi sebenarnya tetap aja sih kayak ya tetap nggak ngaruh sih kalau menurut aku juga, karena kecuali Mbak Putri tuh. Tapi Mbak Putri pun tetap nggak ngaruh kan? Iya sih, maksudnya kalau Mbak Putri misalnya kakak aku gitu ya, dia kayak gitu, aku masih bisa nanya, ngebilangin gitu loh, kayak lo emang kenapa lo pasti masih kayak gitu loh. Tapi kalau misalnya orang yang nggak kenal, istilahnya cuman follow-followan atau apa, atau ngeliat beritanya gitu, terus tiba-tiba kamu ada masalah apa sih? Ya lu aja siapa, gue nggak tahu. Kenal juga kagak gitu kan. Cuma tahu tapi nggak kenal gitu kan. Oh tahu dia, oh tahu si A si B gitu. Nah terus tadi aku mau ngebantah yang soal public figure. Menurut aku public figure itu memang harus ngasih lihat yang baik-baik, karena yang nonton banyak, diperhatikan oleh banyak orang. Ngasih lihat ya, berarti itu secara sengaja, intentionnya sengaja. Tapi kalau nggak sengaja beda soal. Lah berarti fake dong, Bang. Oh nggak fake. Maksudnya gini, kan tadi ngomongin intention gitu ya. Secara sengaja, Autab secara sengaja ngasih lihat ke kalian, nih Autab mau makan kacamata.
aneh dong. Iya. Bang, yang nonton banyak loh, nanti kemungkinan niru, dia coba makan kacamata juga gitu kan. Nah itu kan secara sengaja, itu wajib dijaga artinya. Yang secara sengaja on cam wajib dijaga gitu. Bukan berarti wajib selalu baik, kita manusia gitu kan, tetap aja kita manusia. Wajib selalu baik sih enggak, tapi kalau secara sengaja direkam wajib ngasih contoh yang baik gitu kan ya. Tapi kalau misalkan tidak sengaja, Autap emang hobinya makan kacamata, anggaplah ya, nggak sengaja Pedro lagi story atau kamu lagi story, masuklah itu Bang Autap makan kacamata. Nah itu beda konteks tuh, itu beda soal, karena kan ya nggak sengaja kerekam lagi, bisa bikin klarifikasi setelahnya gitu ya. Ya Autap emang ya hanya manusia biasa, dan memang hobi Autap dari kecil adalah makan kacamata. Tapi kalian jangan tiru ya guys gitu. Maksudnya klarifikasi itu hanya untuk mengklarifikasi, ini Autap dari dulu hobinya makan kacamata. Tapi kalian jangan, soalnya kalian dari kecil nggak hobi makan kacamata, jadi jangan ditiru. Siapa tahu nanti ususnya nggak kuat gitu kan. Jadi gitu bedanya. Jadi kewajiban sebagai public figure menurut aku ngasih lihat yang baik-baik di depan kamera gitu. Di luar kamera terserah, ya selayaknya lu jadi manusia aja. Lakuin apa yang menurut lu baik, jauhin apa yang menurut lu buruk gitu. Itu yang menurut aku ya. Maksudnya ya kewajibannya ya. Public figure tidak wajib, tapi kalau on cam dan kemungkinan dilihat banyak orang, ditonton banyak orang, wajib ngasih lihat hal yang baik-baik. Jadi kayak sebarinnya adalah positive vibes. Kayak yang kita bahas kemarin ya kalau nggak salah, yang di sosial media banyak orang berlomba-lomba gitu mengumbar keburukannya gitu. Padahal tanpa sadar itu nanti kemungkinan yang nonton banyak loh. Asal sebenarnya nggak masalah juga, monggo aja gitu, asal tahu sama konsekuensinya dan bisa menerima, bisa bertanggung jawab gitu. Itu yang ini ya, udah out nih ya, udah out of konteks kejauhan. Nah terus Indira nggak lepas hijab malah lepas celana. Ininya kebuka. Nah terus aku ada beberapa pertanyaan lagi. Salah satunya adalah, kamu waktu itu pas tanggal 28 itu ya, 28 November Iya. 2018, apa yang kamu pikirkan awalnya? Untuk berhijab. Iya, untuk berhijab. Jadi aku tuh udah sekitar 2 bulan sebelum pakai hijab, aku tuh ngerasa kayak, kok gue risih ya? Kayak pakai baju yang seksi-seksi tuh kayak udah mulai risih, nggak ngerti bener-bener nggak ngerti kenapa. Padahal sebelumnya tuh kalau pakai baju ya tadi tank top apa segala macam gitu kan, nge-gym juga pakai sport bra, tapi ngerasa kayak kok gue nggak nyaman gitu, kayak rasanya malu pengen ditutupin, sorry pencet. Nah terus habis itu aku udah mikirin 2 bulan itu kan, karena ada rasa kayak gitu, terus aku pikirin apa iya gue harus pakai hijab. Pelan-pelan tuh aku tutup tuh, misalnya kayak biasanya pakai tank top jadi pakai kaos dulu, pakai apa ini namanya, Sweatshirt yang kayak gitu-gitu, lengan panjang gitu-gitu ya. Terus kalau ke gym pakai luaran dulu, di gymnya baru gitu kan. Terus aku mikir gini, kayaknya gue pengen pakai hijab aja dah, soalnya kayak gini nih enak nih menurut gue gitu. Terus habis itu aku bilang sama Autap tuh beberapa hari sebelum aku pakai hijab ya. Iya betul. Lagi mau OTW ke gym, aku bilang, sayang kayaknya aku kepikiran mau pakai hijab deh. Nah itu sebelumnya aku Out udah of mikirin. nowhere tuh ya. Out Iya. of nowhere, bener-bener Autap lagi di mobil mau on the way ke gym. Nggak di mobil ya, masih di rumah ya? Enggak, di eskalator. Di eskalator udah gym mau, ya? iya, Oh iya, naik. udah mau naik, terus tiba-tiba Indira bilang, saya nggak, kayaknya mau pakai hijab. Wah, kalau ditanya ya perasaan Autap waktu itu antara kaget dan tidak kaget gitu, karena Indira makin lama pola pikirnya makin mirip kayak Autap kan. Jadi kayak biasanya apa-apa tuh nggak usah dibilang kayak sadar nggak sih kamu kemarin salah gitu. Kadang nggak usah ditegur kayak gitu, ntar orangnya mikir sendiri gitu, kayak ya tipikal kayak Autap gitu. Orang nggak perlu kayak lu jangan gitu, begini gitu. Soalnya kalau digituin pada saat yang tidak tepat, di momen yang tidak tepat, biasanya Autap agak ini ya, agak berapi-api. Ya lu nggak usah ngingetin gua, jangan sotoy, bla 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 gitu. Tapi kalau nggak diingetin, tiba-tiba diam 3 hari 2 hari gitu, Autap nyamperin orangnya, maaf ya kemarin kayaknya gua agak keterlaluan ngomongnya gitu-gitu, sadar sendiri kan. Nah kamu makanya ya udah gitu kan, aku tanggapannya gimana? Oh ya udah, malah bagus gitu. Udah gitu dong kan? Iya. Terus kayak hari-hari berjalan normal aja udah gitu, Iya. nggak ada sesuatu yang gimana banget gitu. Cuman sedihnya waktu itu pas udah mau banget pakai hijab, tapi ada brand yang belum bisa bikin aku pakai hijab langsung Karena- gitu. Ada kontraknya. Karena pada saat kontrak Indira nggak pakai hijab, sementara dia kontrak kalau nggak salah berapa? 6 bulan. Lupa. Jadi dari awal kerjasama di kontrak itu dikontrak 6 bulanan ya kalau nggak salah, dan Indira belum pakai hijab.
di tengah-tengah 6 bulan itu perjanjian itu Indira tiba-tiba pengen pakai hijab, jadi belum bisa langsung. Bang, kenapa nggak langsung pakai aja? Kontraknya dibatalin, kan rezeki udah diatur sama yang di atas gitu. Hey, bukan masalah itu saja, karena kalau misalkan kontrak sama brand dan kita putuskan sendiri, ada kemungkinan ganti rugi dan biasanya nilainya bisa sampai 2 kali lipat dari kerjasama. Misalkan kalian kerjasama 6 bulan 2 miliar, terus tiba-tiba di pertengahan dibatalin, udah saya mau pakai hijab, tapi kan di kontrak kita kan awalnya nggak pakai hijab, kok tiba-tiba pakai hijab gitu. Ya udah nggak apa-apa, pokoknya sekarang saya mau pakai hijab, kontraknya batalin aja. Anggap aja kerjaan saya yang 3 bulan kemarin gitu ya, misalkan di pertengahan kan 6 bulan, pertengahannya kan berarti 3 bulan. Anggap aja kerjaan saya yang 3 bulan kemarin gratis aja udah gitu. Tidak semudah itu Ferguson. Anda harus ganti 2 miliar gitu, atau dibawa ke pengadilan biasanya. Itu juga sebenarnya udah diskusiin sih guys sama si brand tersebut ya, gitu. Untungnya brandnya agak welcome ya. Udah nanya-nanya juga kayak kalau misalnya gue tiba-tiba pakai hijab gini lu oke nggak gitu. Terus kata dia ini tinggal sisanya beberapa lama lagi, nggak tahu sih berapa lama, pokoknya beberapa lama lagi. Jadi boleh nggak nunggu aja gitu. Terus aku mikir kayak ya udah nggak apa-apa. Lagi juga kan keputusan yang saknyak itu kan kadang suka kurang bagus gitu kan. Betul. Walaupun emang niatnya untuk berhijab gitu. Cuman aku mikir kayak ya udah nggak apa-apa sambil aku ngumpulin baju-baju yang bisa aku pakai untuk nanti berhijab, yang kayak gitu-gitu beli-beli dulu. Ya gitu. beli-beli hijab juga banyak kan, kamu udah ngumpulin kan sebelum pakai? Iya, sebelum pakai udah aku kumpulin. Kayak buat Indira tuh kayak beli minimal buat seminggu dulu dah, gonta-ganti gitu ibaratnya. Udah banyak tuh ngumpulin, tapi emang belum bisa kan karena kontrak itu. Terus akhirnya begitu udah kontraknya selesai nih, misalkan hari H langsung ganti. Iya, Indira. malamnya langsung pakai hijab gitu kira-kira ya. Awalannya gitu ya. Iya. Nah, jadi kepikiran coba kayak risih, kayaknya enakan kalau gue pakai agak ketutup, lengan panjang apa segala macam. Udah gitu dong, pure gitu dong. Pure gitu doang. Ya emang aku bisa mikir sampai mana sih sayang kayak begini. Aku cuman kayak kok gue nggak nyaman dah. Terus habis itu aku pakai baju yang lebih nyaman. Lama-lama kok kayaknya lebih nyaman begini. Ya udah pakai hijab aja sekalian gitu. Nggak ada ini apa sentuhan rohani apa, nggak tahu, bisikan tuh kalau nggak ada. aku cerita ke orang katanya itu adalah hidayah katanya. Ismi dong. Ismi Hidayat, sorry. Iya. Ya katanya itu salah Ismi satu Hidayah kayaknya. Hidayat sayang. Oh ya udah santai, nggak usah ngotot temennya. Dikasih teguran sama Allah atau apalah gitu. Katanya sih gitu, tapi aku ngerasa cuman kayak sebenarnya gue cuman ngerasa kayak risih doang udah gitu. Jadi nggak ada sentuhan rohani apa, enggak. Religius apa gitu nggak ada. Nggak ada. Padahal sebenarnya aku risih cuman dari baju ke celana doang loh. Aku nggak risih sama rambut aku sebenarnya. Cuman kayak ya udah sekalian aja nutup ya sekalian aja ditutup gitu. Oh gitu. Oke, terus selain itu berarti ini sebagai reminder aja ya buat teman-teman. Mungkin ada beberapa followers baru atau followers lama, subscribers gitu ya, subscribers baru atau subscribers lama tapi lupa. Kalau subscribers lama mungkin lupa gitu ya. Auta pernah upload video ini dan Indira juga gitu ngejawabin pertanyaan ini gitu. Jadi awalnya tuh gimana sih Bang gitu. Nah, ini tadi dijelasin lagi sama Indira. Bukan Auta yang nyuruh, jadi pure aja dia sendiri. Terus Auta ya udah nggak kenapa-napa juga gitu kan. Autanya nggak nyuruh, sayang kamu tutup dong. Terus setelah kamu menentukan pilihan kamu, apa yang kamu rasakan setelahnya? Kamu kayak take me out tau nggak? Menentukan pilihanmu sekarang. Kirain kayak host podcast. Setelah menentukan pilihan nih, terus ganti. Apa yang kamu rasakan? Apakah kayak, oh ini adalah pilihan yang benar? Atau kayak, lah gerah juga ya? Atau apa gitu? Ya nggak seminggu lah, sebulan pertama itu ngerasa kayak gila gue suci parah dude gitu kan gitu ya. Rasanya kayak manusiawi gitu ya. Kata siapa sih pakai hijab abis itu jadi kurang cantik gitu kan. Gue ngeliat kayak gila gue cantik banget, parah secantik itu gitu. Terus habis itu kayak gue ngerasa sebulan pertama lah. Oh, sebulan pertama. Aku ngerasa tuh di situ aku benar-benar kayak ini pilihan paling tepat. Aku tidak akan goyah selamanya gitu. Tapi ternyata nggak semulus itu. Sampai detik ini pun nggak semulus itu rasanya. Jadi kamu ngerasa itu pilihan yang tepat gitu pas awal-awal, bulan awal. Nggak ada tuh apa gerah, apa ribet gitu-gitu nggak ada. Kayak udah semuanya damai, tenang aja gitu. Bulan-bulan awal. Bulan pertama.
Nah, sekarang pertanyaannya coba aku lanjut, ya kan? Itu kan bulan-bulan pertama. Nah, bulan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai tahun kedua sekarang, kamu ada kepikiran pengen lepas hijab? Setiap jam, setiap menit itu pasti ada aja rasa pengen buka hijab, sumpah. Lah berarti ini kita sambil syuting kamu kayak anjir, gue pengen lepas hijab. Iya, gitu. iya. Dari Citra Sastra, kenapa ada niatan gitu? Jangan dong kak, gitu. Iya, aku bilang di story aku jangan berharap lebih sama aku. Sama manusia gitu ya. Iya,